Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Minum air putih, makan makanan sehat, dan juga mandi tiap jam. Ternyata dianggap gak sehat kalau dilakukan secara berlebihan loh guys. Kira-kira kegiatan sehari-hari apa lagi ya yang bisa berakibat buruk? Nomor 8. Main gadget. Memanjakan anak dari usia dini tuh ternyata gak sepenuhnya bagus juga ya guys. Soalnya pada tahun 2018 lalu ada sebuah kejadian mengerikan yang dialami sama seorang balita berusia 4 tahun. Jadi ceritanya sang ayah bernama Dakar Nui Stiker Chowe Dueng kepengen semua keinginan putrinya itu diwujudkan. Nah, hal itu termasuk main gadget tanpa batasan sama sekali guys. Padahal kan harusnya anak-anak lebih sering diajak main keluar ya daripada disuruh main gadget mulu. Lagian blue light yang ada di layar bisa berbahaya banget loh buat kesehatan. Nah, suatu hari sayangnya penglihatan bocah itu makin memburuk walaupun sudah dipakein kacamata. Ya, ternyata pas dibawa ke dokter, dia didiagnosa menderita mata malas, yaitu sebuah gangguan penglihatan karena otaknya tuh dan juga matanya nggak terhubung dengan baik. Akibatnya dokter nyaranin lah buat langsung dioperasi biar bisa kembali dengan normal. Tuh guys, makanya mendingan anak rewel kan daripada kesehatannya memburuk cuma karena nggak diturutin main gadget, ya kan? Nomor 7. Minum soda. Lagi pergi nongkrong siang-siang emang paling enak minum soda sih. Tapi tahu nggak sih guys, kalau kalian mengonsumsinya terlalu berlebihan, bisa-bisa memicu penyakit loh. Menurut hasil penelitian, soda tuh bisa bikin kalian obesitas karena kandungan gulanya yang tinggi. Gak cuma itu aja Neng, tapi soda juga bisa meningkatkan resiko diabetes tipe 2, osteoporosis, gigi berlubang, insomnia, serta penyakit ginjal juga. Cuma entah bener atau enggak, ada seorang kakek bernama Yang Dusok dari Korea Selatan yang minum soda setiap hari selama 40 tahun tapi masih sehat sampai sekarang. Kalau menurut gue sih, mungkin penyakitnya emang gak dirasain dalam waktu deket ya. Tapi masa kalian mau pas sudah tua nanti punya penyakit kayak begitu? Mending kurang-kurangin yuk. Nomor 6. Makan sehat. Makan sayuran katanya sih emang lebih sehat ya guys daripada makan daging setiap hari. Tapi ternyata sosok influencer bernama Jordan Younger dari New York ini malah ngerasain hal yang berbeda selama bertahun-tahun cuma makan sayur-sayuran doang. Pada tahun 2014 lalu, dia sampai ngasih kabar ke followersnya kalau mengidap ortoreksia, yang mana itu adalah sebuah kelainan yang ngebuat dirinya terobsesi pada makanan sehat. Bahkan waktu itu pun energinya sangat rendah, kalau cedera sulit sembuh, dan sampai nggak ngalamin menstruasi lagi. Iya, lagian walaupun makan sayur tuh sehat, tapi kan tubuh kita tetap butuh nutrisi dari daging, ikan, sama telur juga ya. Soalnya kalau nggak dikonsumsi secara seimbang, kalian bisa menderita hal yang sama juga tuh guys. Untungnya perempuan ini akhirnya sadar dan mulai berkonsultasi sama ahli nutrisi. Nomor 5. Minum air putih. Ngedenger kasus orang dehidrasi tuh udah banyak banget ya kayaknya. Tapi kalau overhidrasi karena minum air putih kebanyakan gimana? Pasti baru tahu kan? Jadi kebanyakan minum air putih tuh bisa bikin seseorang keracunan air dan mampu ngebuat orang terbang ke surga. Kalau dilansir dari website Sehatku, kondisi ini tuh bakal ngeganggu fungsi organ tubuh kalian dan mampu merusak keseimbangan antara air sama sodium dalam darah. Efek negatifnya pun bermacam-macam, kayak masalah pada jantung, masalah pada ginjal, serta mampu membengkakkan sel tubuh juga guys. Jadi konsumsi air ideal perharinya tuh ya 8-13 gelas aja ya, biar nggak kurang ataupun berlebih dan juga ujung-ujungnya nimbulin penyakit. Nomor 4. Mandi tiap jam. Semenjak pandemi, tiap kali pulang pasti gue langsung mandi ya. Cuma tahu gak sih kalau mandi setiap jam nih atau terlalu sering, aslinya tuh gak bagus buat kulit kalian loh. Soalnya lapisan kulit atas teman-teman bisa langsung terkikis. Jadi yang harusnya kulit itu menjaga kelembapan, malah dihancurkan karena keseringan mandi deh. Makanya mandi 2 kali dalam seminggu sebenarnya lebih didukung sama banyak dokter. Ya, walaupun kedengaran menjijikan, tapi menurut para ahli, hal itu lebih bermanfaat karena kalian tuh bisa memelihara serangga dengan baik buat melawan penyakit. Soalnya kalau keseimbangan bakteri terganggu, ya bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh, masalah pencernaan juga tuh guys, serta gangguan pada jantung pula.
Padahal mah emang gak apa-apa sih Neng kalau jarang mandi. Tapi ya jangan lupa aja buat bersihin area kemaluan dan juga sering-sering cuci tangan kalian. Oke guys. Nomor 3. Mengorek telinga. Banyak orang di luar sana yang biasanya ngebersihin telinga tuh pakai cotton buds kan? Nah, tahu nggak sih kalau ternyata cara itu nggak disaranin sama para ahli loh? Bahkan dilansir dari Healthy Hearing, penggunaan cotton buds tuh bisa ngebuat gendang telinga jadi rusak. Soalnya Neng, getah telinga yang dihasilkan itu aslinya berfungsi buat menahan kotoran masuk. Jadi kalau terlalu sering dibersihin ya, yang ada kotoran tuh bakal langsung masuk dengan mudah, serta mengakibatkan beberapa hal yang sangat berbahaya. Contohnya aja nih, kayak pendarahan, gangguan saraf, dan juga terkena infeksi. Makanya kalau menurut ahli dari Oxford University Hospital, kalian nggak perlu ngebersihin telinga karena mereka sendiri ngebersihin dirinya sendiri guys. Dan kalaupun ngerasa ada kotoran berlebihan di sana, mending langsung ke dokter THT aja deh. Nomor 2. Sering menangis. Kalau lagi emosi, habis nonton film sedih dan juga ditinggal sama orang tersayang, kadang nangis tuh emang enak banget sih. Tapi tahu nggak guys, kalau nangis yang terlalu sering nih atau berlebihan, ternyata berbahaya buat kesehatan kalian loh. Buktinya aja ada perempuan bernama Rebecca Salt yang bisa nangis sebanyak 50 kali dalam sehari. Jadi karena kecanduannya itu dia sampai punya bathtub buat nampung air matanya dong. Katanya sih hal itu dia sukai gara-gara setelah menangis, dirinya merasa beban di tubuhnya serasa terangkat guys. Masalahnya Neng, pas orang nangis kan, otot-otot wajahnya itu bakal ngalamin kontraksi ya. Dan nantinya berujung bisa ngebuat mata bengkak, nyeri kepala, serta nyebabin migrain juga. Lagian kalau nangisnya dalam jangka waktu yang lama, bisa-bisa ngasih efek negatif ke kesehatan mental dan ngebuat kalian mengidap depresi. Menurut National Institute of Mental Health, depresi mampu mengakibatkan penyakit diabetes, penyakit stroke, dan penyakit Alzheimer juga loh. Cuma walaupun gitu, sebenarnya asal nangis masih dalam tahap wajar mah bisa memiliki efek yang baik buat tubuh. Ya, soalnya mampu naikin mood dan juga ngilangin hormon stres di badan kita guys. Nomor 1. Energy drink. Minum minuman berenergi tuh emang enak banget sih ya buat bikin semangat. Tapi satu kaleng minuman yang berisi lebih dari 30 gram gula ternyata berbahaya buat tubuh kalian loh. Soalnya bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, serta obesitas juga guys. Contoh paling fatalnya aja yang dialami sama seorang binaraga profesional bernama Dean Warren B yang mengkonsumsi 2 minuman berenergi setiap jamnya. Padahal harusnya tuh guys, rata-rata orang normal minumnya tuh 2 kali seminggu aja loh. Berlebih banget kan itu guys. Karena hal tersebut, akhirnya dia menderita kanker hati dan harus mengorbankan nyawanya. Padahal banyak yang mengira dia pergi ke surga tuh gara-gara diet dan olahraga terlalu berlebihan guys. Semoga setelah banyak yang sadar sama bahayanya, orang-orang jadi lebih hati-hati lagi ya buat mengkonsumsi minuman ini. Join your gang. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.